Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai tema industri bisnis Islam. Kita akan elaborasi tema ini lebih jauh. Apa saja nanti kita bahas, kita akan nanti sampaikan beberapa subtopiknya. Baik, ini beberapa konten yang kita akan bahas. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan, menjelaskan apa sebetulnya dengan bisnis Islam itu atau bisnis syariah itu. Yang kedua, apa yang membedakan bisnis Islam dengan bisnis konvensional. Kemudian konten yang ketiga, bagaimana atau jenis-jenis bentuk jenis-jenis dan bentuk organisasi bisnis Islam itu seperti apa saja. Nah, terakhir, bagaimana prinsip dan organisasi bisnis dalam Islam. Baik, yang pertama, jika kita melihat pengertian bisnis syariah atau bisnis Islami, itu secara umum sama sebetulnya dengan bisnis-bisnis konvensional. Namun yang membedakan bagaimana bisnis syariah itu adalah terikat pada prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau kita melihat misalkan definisinya adalah suatu bisnis syariah itu adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi baik barang maupun jasa, ya, guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu orientasinya itu laba, profit. Bukan hanya dalam konteks profit semata, tapi ada benefit, termasuk juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sehingga semua aktivitas perekonomian termasuk dalam konteks bisnis, ya, berusaha dan sebagainya, ini berorientasi pada profit dan benefit, keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam konteks bisnis Islam tidak dipermasalahkan ketika kita melaksanakan bisnis ingin mendapatkan sebuah laba, keuntungan, ya. Maka kalau kita melihat misalkan kegiatan usaha yang sengaja dilakukan dalam rangka misalkan memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang ujung-ujungnya adalah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini yang dalam konteks prinsip syariahnya ini yang memang harus diketahui lebih jauh gitu. Nah, dalam perspektif Islam ada wilayah halal dan haram, ya, dalam Islam. Misalkan kalau kita melihat kan ada yang disebut dengan ahkamul khamsah, ya, hukum yang 5 itu. Ada yang sifatnya misalkan wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, contoh-contohnya apa saja? Misalkan jika berkaitan dengan fardu, adanya kewajiban sholat, atau ibadah-ibadah lah, puasa dan sebagainya, ya. Zakat juga. Nah, jika berkaitan dengan sunnah, ini pahala untuk bersedekah, ya, soal sunnah dan sebagainya lah. Yang berkaitan dengan haram, nah, kalau dalam konteks bisnis, ya, misalkan meninggalkan memakan riba jelas diharamkan, mengurangi timbangan juga diharamkan, atau istilahnya itu ketika bisnis menggunakan sogok menyogok, ya, riswah, namanya itu juga sesuatu yang diharamkan. Atau juga ada yang disebut dengan makruh, ya, memang sesuatu yang memang tidak berdosa, tetapi angka lebih baiknya ketika ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Nah, terakhir mubah, artinya sesuatu yang memang dibolehkan, tidak diharamkan juga. Ketika kita melaksanakan, boleh-boleh saja, ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat, ya, ada konten yang kedua itu berkaitan apa sih perbedaan bisnis syariah dengan non syariah atau bisnis syariah dengan konvensional. Nah, jika kita melihat pada tabel atau screen yang saya tampilkan, ada beberapa karakteristik bisnis yang dijadikan sebagai acuannya. Misalkan yang pertama berkaitan dengan asas. Tentu bisnis syariah menjadikan akidah Islam sebagai asasnya, ya. Akidah Islam dalam konteks bisnis seperti apa? Semata-mata dia melaksanakan bisnis itu didasarkan karena memang perintah agama, ya. Sehingga ini jadi catatan gitu. Nah, sebaliknya bisnis non syariah atau konvensional, dia menjadikan sekularisme itu sebagai asasnya itu. Sekularisme itu apa? Kalau dalam bahasa Arab sering saya sebutkan itu disebut dengan fasudin anil haya, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Sudahlah, jangan bawa-bawa agama dalam bisnis,
agama itu tempatnya di masjid atau di gereja gitu. Nah itu sudah sekuler ya, bisnis itu orientasinya laba gitu, jangan bawa agama, nanti kalau misalkan bawa agama nggak untung nih bisnisnya, itu sudah sekuler. Nah karakteristik yang kedua itu motivasi. Dalam bisnis syariah motivasinya itu bukan hanya dunia ya, sebagaimana misalkan bisnis non syariah atau konvensional yang hanya motivasinya itu duniawi. Sementara dalam perspektif bisnis syariah yang menjadi orientasinya itu adalah dunia akhirat. Jadi apa yang kita lakukan dalam bisnis itu untuk kepentingan di dunia dan di akhirat. Nah, karakteristik yang selanjutnya yang ketiga adalah orientasi. Ya, kalau dalam perspektif bisnis konvensional, orientasinya itu disadarkan pada profit, kemudian pertumbuhan bisnisnya, keberlangsungan usahanya. Nah, yang membedakan dalam karakteristik bisnis syariah, dia itu profit, kemudian ada zakat, ada benefit yang sifatnya ini non materi gitu ya, benefit itu. Kemudian sama ada pertumbuhan, ada keberlangsungan. Nah, ini yang satu yang membedakan, ada aspek keberkahan. Sehingga bisnis itu bukan hanya sebatas profit oriented gitu, untung atau rugi, tetapi bisnis itu adalah berkah atau tidak ya, diridhoi atau oleh Allah atau tidak. Sehingga ini menjadi catatan gitu. Nah, kemudian dari aspek etos kerja. Etos kerja dalam bisnis syariah tentu etos kerja yang dilakukannya itu adalah tinggi ya. Kenapa? Karena bisnis adalah bagian dari ibadah. Karena ketika bisnis dikaitkan dengan ibadah, maka betul-betul apa yang dia lakukan bukan semata-mata untuk duniawi, tetapi memang bagian dari ibadah, sehingga ada bernilai pahala di sisi Allah itu. Nah, sementara dalam konvensional atau bisnis non syariah, ya bisa jadi tinggi, tapi bisnis itu bagian dari duniawi gitu, tidak dikaitkan dengan aspek akhirat gitu ya. Nah, kemudian dari aspek sikap mental, bisnis syariah maju insya Allah, kemudian produktif, dan nah ini ya, konsekuensi betul-betul dorongan keimanan, serta ada manifestasi keimanan di sana itu tentu, karena bisnis itu bukan hanya sekedar untung atau rugi gitu. Di sana itu harus betul-betul mencerminkan nilai-nilai Islam ya. Kenapa? Karena bisnis bukan hanya pada aspek duniawi semata. Bisnis bukan hanya pada aspek halal untung atau rugi, tetapi halal atau tidak ya. Karena bisnis itu berkaitan dengan surga dan neraka, lebih jauhnya seperti itu ya. Sementara dalam bisnis non syariah, dia bisa jadi maju dan produktif, tetapi nih bisa jadi dia konsumtif, dan dia melakukan itu semua konsekuensinya adalah bagian dari aktualisasi diri. Nah, karakteristik berikutnya adalah dari aspek keahlian. Dalam bisnis konvensional, dia tentu bisa jadi cakap dan ahli di bidangnya. Namun dia konsekuensi dari motivasi reward and punishment. Dorongannya itu adalah karena dia itu cakap itu karena reward and punishment. Sementara kalau bisnis syariah, dia insya Allah cakap dan ahli pada aspek bidangnya. Nah, kenapa bisa dia dalam konteks cakap dan ahli? Nah, karena konsekuensi dari kewajiban seorang muslim ya. Ketika dia bekerja, maka dia totalitas, bukan karena dorongan semata-mata reward and punishment. Ketika misalkan ada seorang ajir ya, pekerja, dia bekerja kepada salah satu di suatu perusahaan, maka dia totalitas gitu ya, tidak malas-malasan ya. Ini bagian dari profesional ya. Cakap itu kalau dalam bahasa Arab boleh dikatakan kafaah ya nantinya. Kemudian karakteristik selanjutnya itu berkenaan dengan aspek amanah ya. Kalau bisnis syariah nih, dia insya Allah terpercaya dan bertanggung jawab, karena tujuannya itu tentu tidak menghalalkan segala macam cara ya. Misalkan hanya untuk mendapatkan keuntungan, dia sampai menghalalkan berbagai macam cara, tentu tidak. Dalam bisnis syariah menjadi aspeknya itu ada sesuatu yang menjadi rambu-rambunya ya. Nah, berbeda dengan konvensional, bisa jadi dia akan menggunakan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh profit, itu laba, meskipun sampai harus menipu atau menggunakan permodalan yang ribawi dan sebagainya. Selanjutnya dari aspek modal. Nah, ini menarik sebetulnya ya, berkaitan dengan modal. Jadi modal itu kan, bisnis itu biasanya pasti bersinggungan dengan modal. Pada umumnya
sesuatu dikatakan bisnisnya sesuai dengan syariah, pada umumnya sering dilihat dari produknya. Produknya itu halal atau haram, sudah tersertifikasi atau belum. Padahal bisnis dikatakan syariah tidak syariah itu bukan hanya dilihat dari output gitu, tetapi dari input, proses, dan output. Jadi harus komprehensif ya. Inputnya salah satunya adalah modalnya, kemudian nanti sumber dayanya, SDM-nya, apakah halal tidak, prosesnya baik atau tidak, seperti itu. Nah, tentu outputnya juga satu hal yang memang harus dipastikan. Nah, modal dalam perspektif bisnis syariah tentu harus halal gitu ya. Jangan sampai kemudian dalam bisnis syariah menggunakan modal-modal yang diharamkan. Contohnya yang diharamkan adalah apa? Modal dari hasil riba ya. Ini tentu sesuatu yang diharamkan. Pasti bisnisnya itu tidak akan berkah ya. Kenapa tidak akan berkah? Toh banyak larangan dalam Al-Qur'an yang memang larangan tentang riba ya. Artinya itu merupakan sesuatu yang memang dilarang dalam Islam. Nah, sementara kalau dalam konvensional jelas lah, tidak ada halal dan haram. Yang jelas betul-betul bagaimana dia bisa mendapatkan modal, dan modal itu dia digunakan untuk usaha produktif, katanya seperti itu. Selanjutnya, karakteristik bisnis berkaitan dengan sumber daya manusia, SDM-nya. Nah, kalau bisnis syariah tentu disesuaikan dengan akad kerja. Akad kerja ini yang menjadi patokan ya. Dalam misalkan fikihnya itu adalah ajir mustajirnya. Ini betul-betul dia bekerja, dasarnya itu adalah akad kerjanya, ajir mustajir. Dalam Islam misalkan ketika dia akan memperkerjakan seorang harus jelas ya, upahnya berapa, jenis pekerjaannya apa, waktunya berapa lama misalkan. Ini harus deal seperti itu. Jangan ada persengketaan setelah pekerjaan itu. Atau dalam Islam juga ada anjuran, misalkan berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang pengusaha janganlah menunda-nunda ya pembayaran upah. Sebaliknya bagi seorang karyawan juga jangan sampai, kalau dalam konteks hadis itu kan perintahnya berikanlah upahnya sampai keringatnya kering. Artinya yang berkeringatlah yang kemudian mendapatkan upahnya itu. Artinya berkeringat di sini ada yang bekerja. Nah, sementara kalau dalam konteks ini ya, bisnis non syariah, dia bisa jadi sesuai dengan akad kerja ya, atau sesuai dengan keinginan dari pemilik modal. Kemudian dari sumber daya, tentu dalam bisnis syariah itu harus yang halal gitu ya, bukan dalam aspek yang cenderung misalkan kalau konvensional kan ya, yang namanya bisnis kan orientasinya adalah untung atau rugi. Halal tidak halal itu nomor sekian gitu. Kalau misalkan dengan halal bisa mendapatkan keuntungan, dia akan lakukan. Kalau dengan halal ini tidak mendapatkan signifikan terhadap bisnisnya, dia akan tinggalkan. Nah itu gitu. Nah, selanjutnya pada aspek karakteristik yang selanjutnya itu berkaitan dengan manajemen strategiknya. Bisnis syariah nih, visi dan misi organisasi itu terkait erat dengan visi atau misi penciptaan manusia di dunia. Artinya Islam memandang bahwa manusia itu adalah khalifah fil ard ya, betul-betul bagaimana dia bisa memakmurkan bumi ini, sehingga nanti manajemen strateginya itu betul-betul memposisikan manusia sebagaimana mestinya gitu ya. Sementara kalau dalam bisnis non syariah kan nih ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka. Orientasinya itu betul-betul bagaimana pencapaian-capaiannya itu, target-targetnya itu didasarkan pada materi. Nah, yang terakhir dilihat dari aspek manajemen organisasi. Jika dalam bisnis syariah itu jaminannya itu pasti pada aspek halal bagi setiap masukan ya, inputnya, prosesnya dan outputnya ya. Nah, dan sesuai dengan koridor-koridor syariah. Sementara kan kalau dalam bisnis non syariah itu atau konvensional itu dia tidak menjadikan aspek halal itu sebagai sesuatu yang memang sesuatu yang wajib gitu ya. Tapi lebih ke arah tadi gitu, untung atau rugi sesuai dengan pangsa pasar. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bahas dalam pertemuan ini berkenaan industri bisnis syariah. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa diberikan kemudahan memahami apa itu bisnis syariah dan kenapa bisnis itu harus sesuai dengan syariah. Sehingga sekali lagi dalam bisnis syariah orientasinya itu bukan hanya semata-mata materi ya, profit, tetapi aspek keberkahan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.